orang datang ke perbankan itu sudah mulai agak berkurang. Tapi mereka banyak melakukan transaksi melalui mobile banking, kemudian BNI Direct, kemudian juga mengajukan kredit melalui e-form. Halo Sobat Bisnis dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat dalam segala aktivitas. Senang sekali rasanya saya Amri Nur Rahmat bisa menyapa Anda dalam kesempatan ini dalam program Talks, karena yang kita obrolkan tidak pernah kosong. Sudah hadir bersama kita Bapak Bagus Ardhani Sutoyo. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Amri, selamat sore rekan-rekan Sobat Bisnis Indonesia. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan Sobat Bisnis, sebagai informasi, Bapak Bagus ini merupakan Vice President Consumer Banking BNI Wilayah 07, yang mana Wilayah 07 ini meliputi 4 provinsi di wilayah timur, 3 di Pulau Sulawesi, yang pertama Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan satunya lagi ada di Provinsi Maluku, Ambon. Baik Pak, mungkin langsung saja Pak. Sebelum kita membahas perihal apa saja yang dilakukan perbankan di 2022 ini nantinya, mungkin saya ingin mendengar perspektif dari Bapak melihat perekonomian kita di regional, khususnya di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Ya. Jadi begini, saya panggil Mas Amri aja. Siapa? Mas Amri. Kondisi saat ini sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2019, 20, 21, ini 2002 ini merupakan tonggak untuk kita berpacu untuk menuju kebangkitan ekonomi, ya, karena vaksinasi ya di wilayah Indonesia, terutama di Sulawesi ini cukup berhasil, ya, kalau dibandingkan dari negara-negara lain, ya. Penyebaran virus Omikron saat ini, inilah yang mungkin menjadi hambatan. Tapi di mana ada hambatan, di situ ada tantangan. Bagaimana kita bisa untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, dengan adanya isu virus Omikron yang mulai merebak lagi, akan tetapi pemerintah kan sudah mulai melakukan vaksinasi utamanya untuk booster. Nah, ini merupakan identifikasi hal-hal yang untuk antisipasi hal tersebut. Kalau dilihat dari perkembangan ekonomi, ya, terutama di Sulawesi Selatan dan sekitarnya atau di BNI wilayah 7, di triwulan ketiga, ya, itu kita sudah mulai bangkit. Akan tetapi di triwulan 4 dan sekarang ini di Januari Februari kita mungkin agak melambat sedikit. Kalau dilihat dari perkembangan triwulan ketiga ke triwulan keempat dan sekarang ini ada penurunan sedikit sekitar 0,7. Karena apa? Karena PPKM sudah mulai dilakukan lagi seperti itu. Akan tetapi kalau dilihat dari year on year pertumbuhan perekonomian, ya, di Sulawesi Selatan itu tumbuh di 7,89. Nah, ini yang merupakan optimis kami untuk bagaimana mendorong ini. Ya, melalui apa? Ya, kita melakukan tetap ekspansi kredit secara prudensial, utamanya di sektor-sektor yang saat ini tidak terkendala atau tidak itu terdampak oleh COVID seperti itu. Nah, di situ kami, ya, utamanya kalau misalnya ada nasabah yang mungkin mengalami kesulitan, kami ada restruct, ya, karena ini juga akan membantu mereka, memberikan keringanan, ya, sehingga dampak CKPN-nya ini, ya, bisa kita antisipasi. Kemudian dalam kondisi COVID saat ini, BNI tetap berinovasi bagaimana dalam tantangan ini, tapi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang. Utamanya, ya, kami tetap, ya, menggerakkan
perekonomian tapi secara digital ya, mengurangi pertemuan tapi produk-produk kami itu bisa diakses secara digital. Mungkin itu. Oh iya, jadi intinya melakukan digitalisasi Pak ya, banyak melakukan aktivasi yang sifatnya digital untuk pelayanan. Kemudian tadi masih seputar perekonomian kita Pak, tadi kan disebutkan secara kuartalan memang di kuartal 4 ekonomi Sulsel, kalau kita bicara Sulsel itu memang tumbuhnya secara kuartalan 7,89 di kuartal 4 dan secara tahunan itu tumbuhnya sekitar 4,65% secara tahunan, tapi kemudian ini semacam tren positif juga. Nah, di BNI sendiri seperti Bapak bilang tadi, ini momentum untuk memperkuat penetrasi kredit. Tapi kemudian harus kita melihat secara sektoral. Kalau dari BNI wilayah 07 sendiri di wilayah cakupan operasional ini, mungkin sektor apa saja yang mungkin akan menjadi prioritas di tahun 2022 ini? Jadi prioritas kami utamanya saat ini adalah di sektor-sektor unggulan di daerah Sulawesi. Ya. Di sini pertanian bagus, perikanan, kemudian pertambangan juga oke, perkebunan. Nah, kemudian untuk sektor konsumer, kami saat ini di sini juga melakukan ekspansi utamanya di perumahan-perumahan subsidi, ya seperti itu. Nah, ini yang bisa menggerakkan perekonomian, roda perekonomian. Karena kalau kami ekspansi tetap di kredit, ini menggerakkan sektor-sektor lain, sehingga sektor-sektor perekonomian bisa bergerak. Karena kalau kita tidak ekspansi, ya sektor-sektor perekonomian nanti pertumbuhannya akan lambat seperti itu. Nah, dalam hal ini kita tetap berinovasi, ya. Kemudian untuk transaksi perbankan, kami menggunakan digitalisasi. Sekarang orang datang ke perbankan itu sudah mulai agak berkurang, tapi mereka banyak melakukan transaksi melalui mobile banking, kemudian BNI Direct, kemudian juga mengajukan kredit melalui e-form, ya, pakai mobile banking di situ ada. Kemudian ada juga mereka bagaimana ingin membuat planning keuangan melalui BNI Like and Go plan seperti itu, sehingga roda perekonomian kemudian transaksi perbankan tetap akan berjalan dengan bagus. Iya sih Pak. Itu kemudian gimana formulasinya supaya BNI bisa menjangkau segmen tersebut? Ya, jadi utamanya untuk perumahan subsidi ya, kami bekerja sama dengan developer ternama di sini, yang utamanya mereka bergerak di bidang perumahan subsidi, kemudian melalui asosiasi, ya. Ada asosiasi pengembang dan developer. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang berpayroll di tempat kita. Kemudian untuk memasarkan kredit utamanya untuk kredit produktif, yaitu KUR, terus kredit usaha, kami juga melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat, kemudian dinas-dinas, ya dinas pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian asosiasi pengusaha Indonesia. Nah, dari sini akses jangkauannya itu bisa kita lakukan secara masif. Kemudian kami juga melakukan edukasi ya melalui iklan, kemudian IG, kemudian Facebook, bahkan sampai dengan TikTok untuk memasarkan atau edukasi produk-produk yang dipunyai oleh BNI sehingga masyarakat akan tahu. Dan salah satunya juga kita bekerja sama dengan media ya, Bisnis Indonesia seperti itu. Ya di situ campaign kita, promosi kita, produk-produk kita bisa tersalurkan di masyarakat. Kemudian mengenai mobile banking ya. Mobile banking kita saat ini secara digitalisasi tumbuhnya itu sekitar hampir 58%. Dan di tahun saat ini itu pengguna transaksinya itu meningkat sekitar 48,3%. Nah ini cukup bagus sekali. Jadi masyarakat ternyata di sini sudah benar-benar memanfaatkan teknologi. Karena kita lihat bahkan anak-anak sekolah pelajaran daring itu pun sudah menggunakan teknologi
Dan mau tidak mau masyarakat sudah harus menggunakan teknologi. Bahkan mau pesan makanan, mau belanja online, semua sudah terdigitalisasi. Sehingga saat ini peluang digitalisasi ditangkap masyarakat secara positif. Kemudian tadi saya mau kembali lagi ke pernyataan Bapak tadi bahwa beberapa langkah yang dilakukan selain melakukan akuisisi secara langsung, juga bekerjasama dengan beberapa asosiasi perumahan, kemudian kerjasama dengan Pemda. Itu kalau dilihat efektivitasnya, Pak, apakah memang kerjasama dengan asosiasi atau pemerintah yang efektif menjangkau semuanya ini? Jadi dua-duanya ini sebenarnya saling mendukung. Jadi dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi itu sangat support, ya. Kemudian dari asosiasi juga berkoordinasi juga. Jadi semuanya saling kolaborasi, dan ini membuat sangat efektif karena mereka memberikan data-data, kemudian mengadakan pertemuan, bahkan dari lembaga perbankan, dari Bank Indonesia, OJK juga ikut membantu. Seperti kami ada TPKAD, ya, itu sinkronisasi hubungan kolaborasi bagaimana mempercepat pergerakan perekonomian. Jadi semua fungsi ini berkolaborasi untuk menggerakkan ekonomi. Secara garis besar, BNI memang memiliki beberapa layanan di layanan digital, Pak. Kalau nggak salah yang pertama tadi mobile banking, kemudian BNI Direct, kemudian ada lagi satu, Pak, yang e-form BNI. e-form BNI. Nah, itu kalau di wilayah 07 yang paling cenderung digunakan oleh nasabah itu segmen yang mana, Pak? Ya. Jadi di BNI Mobile Banking ini hampir semua transaksi perbankan bisa dilakukan di situ. Ya, kami juga ada transaksi menggunakan QRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Jadi dengan barcode kita bisa scan di situ. Kemudian untuk transaksi transfer, bahkan ada juga transfer ke luar negeri yang online juga, bisa langsung juga. Namanya BNI Remiten. Itu bisa langsung transfer ke luar negeri dan diterima real time saat itu juga. Kemudian transaksinya bermacam-macam. Bahkan untuk transaksi bill payment, pembayaran listrik, telepon, kemudian untuk pembayaran asuransi, ya, BPJS, ya. Kemudian mereka transaksi dengan perbankan lainnya, itu sekarang ada namanya BI Fast, ya, BNI Fast, ya, itu lebih cepat lagi dan biayanya lebih murah, 2.500 per transaksi, dan itu dilakukan real time. Kalau kita transaksi dengan menggunakan antar bank, transaksi online biasa itu biayanya 6,5, tapi dengan BI Fast, nah itu cuma 2.500. Nah, dari aspek kenyamanan sudah dapat lah, Pak. Ya. Tapi kemudian kalau kita berbicara soal keamanan transaksi gimana, Pak? Ya, kalau mengenai keamanan transaksi, ya, kita dunia perbankan ini, ya, untuk digitalisasi pengamanannya memang sangat luar biasa, ya. Kita saat ini dengan kemudahan teknologi saat ini, buka rekening pun di perbankan sudah tidak perlu datang lagi, ya, pakai face recognition seperti itu, tinggal foto di wajah. Nah, ini tidak bisa dilakukan sembarang orang dan harus orangnya itu. Kemudian pakai fingerprint seperti itu. Terus kemudian password transaksi, terus password user ID, semua sudah ada pengamanannya, sehingga sangat aman sekali untuk transaksi mobile banking. Nah, seperti itu. Kalau di wilayah 07 pengguna aktif mobile banking BNI itu angkanya sudah sampai berapa sejauh ini? Ya, kalau pengguna mobile banking di BNI, kalau angkanya ya secara keseluruhan itu, kalau yang aktif menggunakan itu hampir 5 jutaan. 5 juta. Seperti itu. Terus yang aktif transaksi sekitar 1,5 jutaan seperti itu. Itu wilayah 07. Itu nasional, ya, nasional. Kalau wilayah 07-nya seperti apa, Pak? Wilayah 07 paling tidak sekitar 10%-nya ya, kalau 5 juta ya sekitar 50 ribu. Wah, berarti besar juga, Pak, ya wilayah 07. Ya, karena memang wilayah 07 ini cakupannya kan 4 provinsi. 4 provinsi ya. Seperti itu. Jadi kami itu pada saat
melakukan sosialisasi datang ke nasabah itu selalu sampaikan bahwa mobile banking ini adalah salah satu pengontrol karena kita bisa melihat real time. Jadi kita punya produk apapun, duit keluar apapun, kalau kita menggunakan mobile banking ketahuan. Nah, kalau tidak masuk di situ itu perlu menjadikan pertanyaan. Apakah dana kita ada di perbankan? Karena kalau di mobile banking itu real. Jadi dana berapa keluar masuk berapa real. Tapi kalau itu tidak ada di situ, ya perlu kita harus tanyakan ke bank. Dana saya kok enggak ada diakses di situ. Nah itu menjadi, nah ini salah satu bukti keamanan. Iya. Ya, makanya semua harus diwajibkan untuk mengaktifkan sarana mobile banking. Bahkan kalaupun HP-nya belum Android masih bisa, itu ada SMS banking. Jadi duit keluar, duit masuk itu bisa kita kontrol, kita cek saldo, dan itu semua rekening kita bisa kelihatan. Bahkan sampai rekening pinjamannya, transaksi 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir bisa dicek, dan total uang kita berapa, terus tentang kewajiban kita ya, semuanya bisa ada di situ. Nah itu salah satu himbauan kita bagaimana untuk melakukan cross and balance, yaitu melalui transaksi digital karena semua transaksi ada di sini. Dan semuanya terekam dalam sistem Pak ya? Terekam dalam sistem dan real time. Jadi kami yang mempunyai 11 cabang, 110 outlet, ya, ini kekuatan kami untuk menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Karena kami mempunyai sarana-sarana ini, kemudian kami ada tim sales ya yang mereka datang sosialisasi ke nasabah-nasabah, kita campaign secara digital melalui IG, kemudian melalui Facebook, kemudian melalui media-media kerjasama dengan asosiasi. Nah ini cara kita memasarkan produk-produk kami, memperkenalkan produk kami. Kemudian dari nasabah-nasabah itu sendiri, ya bahkan mereka juga mereferalkan, mereka juga menginformasikan, oh layanan BNI seperti ini, teknologinya mereka nyaman. Akhirnya ini kan bisa memberikan edukasi dan bisa menarik nasabah-nasabah baru seperti itu. Intinya seperti itu. Oh jadi skema referral Pak ya? Seperti itu. Dan itu kalau di daerah, kalau saya melihat ada agen BNI 46 Pak ya. Itu dimanfaatkan juga Pak ya untuk menarik nasabah-nasabah agar menggunakan layanan digital atau seperti apa? Ya. Jadi di agen 46 ini mereka juga kita fasilitasi untuk bisa membuka rekening namanya tabungan pandai. Ya, jadi di daerah-daerah yang mungkin masyarakatnya masih ekonominya masih menengah ke bawah, mereka jauh dari outlet BNI, nah mereka bisa buka tabungan di agen BNI 46 seperti itu. Dan itu langsung terkoneksi ke layanan digital Pak? Iya, nanti baru kita kasih buku, setelah mereka buka di situ kasih buku, kasih ATM, nanti bisa dicek di situ. Itu sudah bisa mengakses di platform digital. Kalau untuk platform digital, mereka nanti akan meningkatkan menjadi namanya Taplus atau tabungan. Oh itu berbeda lagi ya, Pak ya? Karena ini kan cuma hanya dengan 5.000 mereka sudah bisa buka rekening. Kalau saldonya sudah tinggi, mereka harus berpindah ke Taplus namanya. Betul. Yang banyak diterima dari pihak BNI dari penggunaan layanan digital ini apa Pak yang sering? Kadang mereka itu lupa mengenai password transaksi biasa. Manusiawi Pak? Manusiawi, karena jarang menggunakan sehingga mereka lupa password. Tapi sebenarnya kalau HP mereka Android yang canggih, pakai fingerprint aja nggak perlu apa. Iya, seperti itu. Terus kadang lupa PIN, ya seperti itu ya. Kemudian kadang kartunya hilang, seperti itu. Ya itu paling keluar-keluar. Kadang ya, tapi masih ada juga kadang gangguan sinyal mungkin di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya belum begitu bagus ya, seperti itu. Paling ya hal-hal seperti itu. Tren digital
di wilayah Sulawesi Selatan, pandangan Bapak dalam 3 tahun terakhir ini gimana sebenarnya? Tren digital di Sulawesi Selatan ini perkembangannya sangat cepat. Saya waktu masuk di sini, ya, pertama mereka masih waktu itu antrian cukup banyak, ya. Kemudian setelah terjadi COVID, ini malah menunjang transaksi digital cukup tinggi. Ya, dulu belum ada QRIS, ya, bahkan waktu itu masing-masing perbankan pun bikin scan barcode sendiri-sendiri. Tapi sekarang dengan QRIS, ya mau dari bank manapun, mau dari aplikasi fintech manapun, ya dengan satu kris bisa transaksi saat itu juga. Dan bahkan kafe-kafe, mall, ya, mereka tuh sudah menggunakan QRIS, menggunakan mesin edisi, ya, sehingga transaksi non-cash society ini cukup berkembang sangat pesat, ya. Hampir semua transaksi saat ini sudah via digital. Apalagi sejak ada PPKM, mereka itu sudah benar-benar memanfaatkan digitalisasi. Kalau kita lihat dari perkembangan, ya, transaksi digital, transaksi internet, Android, itu di Indonesia cukup tinggi. Di Sulawesi Selatan juga begitu tinggi perkembangannya. Jadi perkembangannya sangat pesat, ya, dan cukup mengembirakan. Dan ini yang mampu menggerakkan ekonomi di Sulawesi Selatan ini tetap tumbuh dalam kondisi kemarin pun, ya, dengan adanya COVID 2019 itu, ya, tapi transaksi di Sulawesi Selatan meningkat, perekonomian meningkat, bahkan di tempat lain pun minus, tapi di Sulawesi masih positif. Karena di sini, ya, ada pertanian, ya, kemudian ada perikanan, kelautan, tambang, perkebunan, semuanya ada, ya. Nah, kalau di wilayah lain belum tentu ada seperti di Sulawesi. Jadi sangat lengkap sekali di sini, apapun ada, dan ini yang bisa menggerakkan perekonomian, bahkan menunjang perekonomian nasional. Ya. Jadi nasabah, utamanya yang pembukaan rekening baru, itu sekarang sudah kami mintakan wajib. Ya, wajib untuk melakukan transaksi. Tapi kalau yang zaman dulu, ya kita memang adakan campaign di cabang-cabang kami, di outlet kami, bahwa nasabah-nasabah yang belum bermobil banking itu harus kita edukasi pada saat mereka datang ke kantor. Kita pasti akan tanyakan, kita minta untuk mengaktifasi seperti itu. Sehingga ini yang nantinya bisa membantu untuk percepatan transaksi digital. Ya, seperti bahkan kami berikan informasi melalui SMS Blast, WA Blast, seperti kemudian melalui media, melalui sarana-sarana komunikasi lainnya, ya, yang berbasis digital. Berarti bisa dikatakan masih belum sepenuhnya, Pak, ya? Ya, belum sepenuhnya. Tapi utamanya itu mungkin yang nasabah lama-lama dan usianya mungkin sudah, ya, mereka memang usia-usia yang belum begitu melek teknologi, intinya belum begitu pengaruh, ya. Tapi itu kalau bicara garis besar itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, Pak, ya. Karena rata-rata, apalagi kan segmen milenial juga sudah mulai mendominasi mungkin, Pak, ya, di struktur jumlah nasabah di BNI wilayah. Jadi dapat kami sampaikan, ya, jadi untuk BNI Mobile Banking, BNI ini kalau secara rating kita di papan yang cukup atas, seperti karena satu, kemudahan aplikasi menggunakannya, terus kelengkapan menu transaksinya, ya, kemudian ada tagline kami, ya, nggak perlu ribet-ribet, nggak pakai nanti, ya, semua bisa transaksi dengan mudah karena transaksi ada di genggaman Anda. Kemudian fresh and clean, ya, intinya seperti ini. Kami melakukan inovasi, kemudian kemudahan transaksi, dan juga kami melakukan program-program bundling, promo, semua ini dalam rangka menarik kepada masyarakat untuk aktif bertransaksi seperti itu, ya. Dan bahkan ada program-program hadiah juga seperti itu, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Seperti itu.
Jadi kalau begitu estimasi atau proyeksi BNI wilayah 07 sampai akhir tahun 2022 ini penggunaan layanan digital di wilayah 07 atau Sulawesi Selatan lah kita bilang bisa ditargetkan tumbuh berapa persen, Pak? Ya, jadi kalau kami targetkan, kami pengennya tumbuh sekitar nanti sampai akhir tahun itu sekitar penambahan 300.000 rekening. Ini akan tumbuh, kami perkirakan untuk pertumbuhan BNI mobil bankingnya itu sekitar 58%, kemudian untuk transaksinya ya kalau kemarin di 48 ya kalau bisa ya ke 60%-an seperti itu ya dari total saat ini ya pertumbuhan. Itu pertumbuhan 58%. Itu relatif agresif juga, Pak ya sebenarnya. Kalau sejauh ini, kalau kemudian kita berbicara kerjasama dengan instansi-instansi, misalkan instansi sekolah atau perguruan tinggi, sejauh ini sudah ada berapa, Pak, yang menjadi mitra dari BNI untuk memperluas jangkauan digital ini? Jadi hampir semua universitas, kampus, sekolahan yang cukup besar di sini sudah bermitra dengan BNI. Otomatis mereka setiap tahun juga ada penambahan siswa. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian kami juga menggandeng ya, Instagramable, mahasiswa berprestasi. Mereka juga ikut mengkampanyekan. Bahkan dari dosen-dosennya. Kami juga ada saat ini itu membuat istilahnya kerjasama dengan kampus-kampus ternama ya untuk menggarap value chain dan bisnis-bisnis pengembangan untuk universitas. Kemudian dengan instansi pemerintah kami bikin smart city dengan rumah sakit smart hospital, terus dengan sekolahan smart education. Nah semua itu perbankan dan teknologi, bahkan untuk kontrol untuk absen sekolah pun sudah menggunakan aplikasi bank seperti itu. Saya mau fokus tadi Bapak bilang smart city. Itu implementasinya seperti apa, Pak? Kalau bisa digambarkan. Jadi kami bekerja sama dengan Pemda, yaitu melalui inklusi keuangan kami kerjasama ya, sehingga nanti mungkin dari e-retribusi, kemudian pembayaran pajak PBB, PDAM itu bisa transaksi ya, bekerja sama, bahkan kartu pegawai instansi pemerintah ini pun bisa untuk digunakan untuk ATM, untuk membayar tol seperti itu. Dan itu sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan. Dengan pemerintah Kota Makassar atau Pemda Maluku, kemudian kemarin barusan dengan Luwu, ini dengan Makassar juga akan kita kerjasamakan on progress ya smart city. Kemudian untuk di Bantaeng juga sudah ya, hampir di setiap provinsi, Kendari ya kami melakukan kerjasama smart city tersebut. Berarti sasarannya bukan cuma level pemerintah kota, Pak ya, tapi juga sampai ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Ya. Kalau kemudian spesifik lagi, Pak, selain kerjasama smart city itu kerangkanya kan pembayaran tagihan misalkan PDAM, pajak daerah. Untuk hal lainnya mungkin Pak apa yang bisa dielaborasikan dengan konsep itu? Jadi kami juga ada komunitas ya, kemudian juga ada smart parking, jadi transaksi ya e-parking ini itu pakai Tapkes BNI seperti itu. Dan di situ logonya juga logo pemerintah daerah atau institusi tertentu seperti itu. Jadi semua transaksi yang baik digital yang bisa kita kombin kerjasama, ya ini nanti akan membantu menunjang BNI dan pemerintah daerah maupun institusi yang bekerja sama kami. Secara digitalisasinya bisa kita kolaborasikan. Dan itu sebenarnya sudah dilaksanakan dari beberapa tahun terakhir, Pak. Ya. Nah, dan ini kan juga ada dalam beberapa tahun terakhir kita diperhadapkan pada kondisi pandemi. Itu kemudian apakah justru mempercepat implementasi dari smart city ini atau progresnya masih seperti yang sebelumnya? Kalau dengan kondisi saat ini pun tidak terjadi kendala yang cukup signifikan ya. Kerjasama ini bahkan intens
karena pemerintah daerah kemudian institusi itu sangat antusias untuk menggali kerjasama karena secara teknologi ya mereka tidak bisa terbantukan dengan sarana teknologi perbankan, tinggal mengelingkan sistemnya dan mereka bisa mengontrol, kemudian bisa transaksi dengan seperti bank ada di kantor mereka sendiri. Konsep seperti ini sebenarnya bukan cuma BNI, bahkan ada beberapa bank lain yang kemudian menawarkan konsep smart city ke beberapa pemerintah daerah. Apakah BNI sendiri kemudian melakukan semacam kolaborasi dengan bank lain untuk menciptakan ekosistem yang seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau untuk smart city apapun BNI memang menciptakan ekosistem sendiri sehingga hal ini memang bagaimana tim kami meng-create sesuatu, memberikan solusi kepada institusi atau instansi atau pemerintah daerah bagaimana mereka bisa terbantukan dengan sistem yang ada di perbankan secara digitalisasi seperti itu. Kalau mungkin di perbankan lain juga melakukan hal demikian. Tapi dapat kami sampaikan untuk transaksi BNI Direct yang itu intinya menunjang untuk smart city, kita itu mendapat penghargaan internasional, bahkan di BNI pun ratingnya itu cukup bagus, nomor 1 kalau BNI Direct. Maaf Pak, mungkin beberapa termasuk saya sih sebenarnya. Kalau soal BNI Direct itu perbedaan yang paling mendasar mungkin bisa dijelaskan Pak, karena ada beberapa nasabah juga yang masih belum paham soal itu. Perbedaan BNI Direct kemudian BNI mobile banking. Jadi kalau mobile banking itu untuk personal, ya personal, ya itu perorangan. Ya. Tapi memang ada juga saat ini untuk yang perusahaan itu menggunakan BNI Direct atau institusi atau instansi, ya kemudian perusahaan-perusahaan yang skalanya cukup besar. Mereka terahnanya bukan, kalau mobile banking ini kan personal, personal gitu. Ya, kalau BNI Direct ini adalah pengembangan mobile banking tapi untuk perusahaan, institusi. Segmennya ke institusi. Ya, institusi perusahaan seperti itu. Penggunaannya cukup signifikan juga karena pertumbuhannya ini hampir sama seperti mobile banking. Hampir semua institusi ya, yang dulu menggunakan masih kalau pengen tahu saldonya harus print apa. Harus print. Nah, sekarang dengan BNI Direct bahkan mereka punya karyawan mau gajian payroll pun sudah bisa dilakukan sendiri. Pembayaran pajak, e-tax, dan kita satu-satunya bank yang sudah host to host dengan pajak. Jadi membayar pajak itu perlu antri BNI Direct dan itu terekod. Kalau kita pakai print apa kalau kita nggak fotokopi, tapi kalau di BNI Direct semua transaksi bisa di-download, bahkan mau dalam bentuk Excel, PDF, sehingga mau diolah lagi pun cukup gampang, simple. Dan istilahnya filingnya itu lebih bagus seperti itu. Kalau kita masih pakai hard copy, mau kemana-mana, mau ngecek transaksi, semuanya harus melihat itu. Tapi kalau di BNI Direct semua sarana sudah lengkap. BNI Direct ini adalah istilahnya hampir sama seperti mobile banking, tapi untuk instansi perusahaan semuanya begitu. Masyarakat pun kalau punya mobile banking kan transaksinya juga terekod semuanya itu, sehingga mereka tidak perlu datang lagi ke perbankan. Di wilayah 07 ini penggunanya basisnya di Sulawesi Selatan, atau maksud saya korporasi atau perusahaannya perusahaan lokal, atau mungkinkah perusahaan nasional yang punya cabang di Makassar atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau perusahaan lokal juga sudah cukup banyak. Kemudian instansi juga banyak. Perusahaan skala nasional yang punya cabang itu rata-rata juga seperti itu sudah. Ya. Jadi, lokal juga banyak Pak ya? Banyak lokal. Kalau mereka nanti akhirnya terbiasa menggunakan, akhirnya nyaman. Kalau pertama-tama mungkin mereka hanya istilahnya inquiry atau melihat saldo belum transaksi untuk edukasi. Tapi intinya bagaimana tim kami selalu melakukan edukasi hubungan ke nasabah institusi, instansi, bagaimana mereka mau aktif menggunakan. Kalau sudah aktif, akhirnya familiar. Seperti itu. Mobile banking contohnya juga HP. Dulu kita HP masih SMS. Iya, mobil ya kan? SMS banking. Terus muncul BBM.
Ya kan? Kemudian kalau kita mau kemudian muncul Android, tapi bagaimana kita belajar setelah biasa ya kita mau transaksi apapun tanpa melihat pun sudah ya karena sudah terbiasa transaksi pakai Gojek, Grab, apapun akhirnya biasa. Semuanya dalam genggaman. Iya, semua dalam genggaman dan nggak pakai nanti. Fresh and clean. Ya. Mungkin yang terakhir sekali Pak, harapan BNI Wilayah 07 terhadap perekonomian khususnya di wilayah Sulawesi Selatan gimana ke depan? Sulawesi Selatan saat ini ya kalau dilihat ke depannya ini sangat luar biasa sekali. Banyak proyek-proyek contohnya yang dekat sini aja ada Newport, CPI ya. Ini nanti akan menggerakkan. Kemudian di Parepare ada proyek kereta api, kemudian di Kendari, bahkan di Sulawesi ini nikelnya sangat luar biasa dan nikel di Indonesia ini paling gede seperti itu di seluruh bisa. Kemudian bisnis-bisnis skala ekspor ada lagi BNI ya. Saat ini kan ada program Ekspora ya menggali nasabah UMKM yang berbasis ekspor. Nah, di sini ini sumber alamnya untuk ekspor itu sangat luar biasa. Dan BNI tagline-nya kan Bank Internasional ya mempunyai sekarang itu namanya Ekspora. Bagaimana membuat ekspor jadi mudah. Nah, kami mau menggerakkan usaha-usaha yang menunjang ekspor sehingga ini memberikan sumber devisa dan apalagi di Sulawesi ini ya ini merupakan basis ya sektor-sektor yang menunjang ekspor cukup berdasar. Hasil buminya bagus, tambangnya bagus, kemudian lautnya juga oke semua, terus infrastrukturnya juga perkembangannya luar biasa. Dan 2022 ini merupakan tantangan yang harus kita ambil supaya kita bisa melaju dengan pesat dan tetap menjaga prokes kesehatan. Ya, itu sambil tetap menjaga protokol kesehatan, Pak. Jadi kesimpulannya kita bersependapat mungkin Pak ya. Kalau tahun ini adalah memang betul-betul momentum untuk pemulihan ekonomi, pemulihan segala aspek, baik dari sisi perbankan dan segala macam. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dalam ruang yang lebih atraktif lagi Pak, yang supaya nanti ada banyak hal lagi yang bisa kita eksplorasi mendalam. Terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya hari ini. Dan Sobat Bisnis, edisi Talks hari ini untuk yang perdana di Makassar kita cukupkan sampai sini dan sampai jumpa di seri berikutnya.